Gue baru minggu lalu ke Sleo kok. Ke Sleo tuh parah banget. Banyak yang bilang, udah tukang urut belum? Di pikiran gue, enggak, gue gak boleh kekeh, nanti sembuh sendiri. Kuasa jahat itu tukang urut. Gue pegang dalam nama Yesus misalnya. Amin, haleluya. Terus karena gue pegang begini, lu rasa, ih gila tangan gue hangat. Bener lagi. Sambil gue teriak apa, lu rasa sugesti kan? Nah itu banyak dilakukan. Bukan cuman yang praktek seperti Ibu Dayak ini. Tapi gue tahu nih arahnya kemana kalau Andre udah ngomong gitu. Ayo. Iya kan? Hanya karena misalnya Ibu Ida Dayak itu bukan orang Kristen, let's say. Tidak seharusnya kita orang Kristen tuh punya pandangan seperti itu. Kenapa? Karena itu nggak jadi kesaksian yang baik lah. Atau melihat kejadian Ibu Ida Dayak itu tolong lihatnya tuh per layer. Jangan langsung sampai pada kesimpulan setan, iblis nih. Jangan gitu. Hello everybody, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius dan Ko Andre Tunggal. Gimana, ikonik gak? Biasa banget. Hello everybody itu hello God, hello everybody. Jadi ceritanya di balik layar ini tadi Julius mengatakan bahwa dia sedang membuat sebuah opening yang akan biasa, monumental katanya. Enggak, disclaimer gue bilang juga antara ini akan bagus banget atau enggak basic. Terus gue dengerin, oke, terus mana openingnya? Ya itu tadi, hello. Oh, udah cukup. Intinya openingnya kita tuh harus menyambut teman-teman yang sedang menonton. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua lagi dalam kondisi bahagia, sehat selalu dan tidak berdosa. Welcome to Hello God on Topic. Dan ya kita berharap teman-teman ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Dan jika ada yang sedang sakit, mungkin teman-teman bisa menghubungi Ibu Ida Dayak. Bukan. Oh bukan. Jauh kok. Oh jauh. Di Kalimantan. Tapi dia lagi berkunjung. Oh iya. Iya. Gue baru tahu kalau dia lagi di Jakarta. Kemarin ke mana, Bogor ya? Dia punya Instagram nggak? Dia punya Instagram nggak? Nggak tahu juga. Oke. Ke Depok. Ya, jadi teman-teman barusan langsung di-spill sama Ko Andre dan juga di thumbnail. Betul, kita akan membahas satu fenomena yang sangat-sangat sedang happening. Gua nggak tahu se-happening itu atau enggak, tapi kalau dari antrian orang-orangnya ternyata se-happening itu. Dan sangat viral di sosial media. Di sosial media ya. Ibu Ida Dayak. Ibu nggak sih panggilannya? Ibu dong. Ibu kan, Ibu Ida Dayak. Gue takutnya ada panggilan lain. Panggilan di daerah sana gitu yang lebih hormat dan sebagainya. Iya, Ibu Ida lah kita ngomongnya ya. Ibu Ida yang di bukan. Inside jokes. Yes, jadi Ibu Ida Dayak ini gue nggak tahu kenapa dia pertama kali bisa viral. Cuma yang gue tahu karena dia praktek kesembuhan ya. Orang-orang datang karena dia menyembuhkan orang-orang yang datang. Terus entah kenapa beritanya jadi viral dan rame, orang-orangnya datang semua. Jadi gini ceritanya nih, yang denger nih. Jadi Ibu Ida Dayak ini adalah orang yang berjalan berkeliling untuk membantu orang-orang. Jadi dia itu di Kalimantan sono sering membantu orang-orang di pasar, di mana ya misalnya lagi ada sakit itu ya, terus kemudian disembuhkan begitu kan. Nah jadi itu mulai terkenal dari mulut ke mulut dan akhirnya ramai begitu sampai sekarang. Metode pengobatan yang Ibu Ida Dayak pakai ini tradisional, menggunakan minyak mengingatkan lu akan seseorang. Oke, next. Nah sebenarnya gue penasaran. Iya penasaran. Gue penasaran karena si Ibu Ida Dayak ini yang tadi lu bilang keliling kemana-mana, itu tuh dia mengikuti metode dari yang pernah gue dengar sebelumnya. Metode penyembuhan kurang lebih 2000-an tahun lalu ada satu orang juga menggunakan metode yang sama, datang keliling kiri, keliling kanan melakukan mukjizat penyembuhan gitu. Tapi ini dikategorikan sebagai mukjizat kan nih? Lu bilang metode apa dulu nih? Metode minyak? Bukan, ini ceritanya Tuhan Yesus zaman dulu. Tuhan Yesus nggak pakai minyak. Iya betul, makanya maksudnya dia keliling-keliling kan, menyembuhkan. Metodenya keliling-keliling. Kalau begitu mah tukang bakso juga metodenya sama. Beda, tukang bakso mengkenyangkan bukan menyembuhkan gitu. Iya, jadi polemik di antara orang-orang hari ini dan kita pikir kita perlu menarik juga untuk kita angkat di Hello God on Topic. Betul. Karena terjadi sebuah kesimpang siuran berpikir pasti. Simpang siur berpikir itu adalah di antara orang-orang yang agamis sekali
agamis ya, waktu kita sebutin agamis itu berarti kan istilahnya menganggap bahwa secara agama ya, gue kira bukan cuman hanya di Kristen ya, tetapi di agama misalnya saudara-saudara kita yang Muslim yang atau Islam juga ada sebuah tendensi untuk mengoposisi praktik-praktik yang mungkin orang kan bisa bilang ini praktek perdukunan gitu. Iya, orang bilangnya begitu. Banyak yang kaitin ya, banyak yang kaitin sama. Banyak yang mengkaitkan bahwa ini pengobatan alternatif. Nah, pengobatan alternatif ya berarti ada hubungannya dengan misalnya orang kesannya dukun, syaman, hal-hal mistis. Mistis gitu. Lu percaya gak? Percaya apa dulu? Dengan praktek-praktek kesembuhan kayak gitu. Kalau gue secara pribadi membuka ruang untuk ada ya. Sama. Meskipun gue tidak mudah mempercayai segala praktek-praktek itu beneran seperti itu. Kalau yang si Ibu Dayak ini, Ibu Dayak, Ibu Ida, panggil aja Ibu Ida. Ibu Ida ya. Jangan Ibu Dayak. Ibu Ida Dayak ini kalau sejauh yang gue perhatikan, gue melihatnya natural-natural aja. Itu bukan sesuatu yang gimana banget supranatural. Gitu. Tapi terserah ya, teman-teman maksudnya punya pandangan sendiri, nggak apa-apa karena beredar tuh video-video di YouTube juga. Itu videonya keren loh. Tadi gue barusan nonton banget kan, kita nonton bareng. Jadi ada yang bilang bahwa jadi gini teman-teman ya, Ibu Ida Dayak ini nanti ditampilin aja sedikit cuplikannya aja ya. Begitu ya. Sambil nanti diinikan aja. Jadi Ibu Ida Dayak ini kelihatan teman-teman dia itu di video-video yang kelihatan itu dia ada tangan yang bengkok misalnya. Iya, tulangnya dislocate dislokasi lah. Yang tulangnya geser atau apa dia tarik atau dia bagaimana dia oles, dia baca doa, bukan nggak tahu itu doa kah mantra kah? Gue nggak tahu mantra atau doa itu mah. Jadi langsung disembuhkan. Ada videonya Guru Soekarno Putra juga katanya yang jarinya susah dibengkokin akhirnya bisa begitu. Ya. Gue relate tuh asam urat itu Guru Soekarno Putra. Asam urat ya. Karena asam urat keincar sendi kan. Anda berminat untuk ke sana? Kalau ketemu terus gue bisa secara medis ya. Kalau secara medis gue ketemu, gue bakal nanya. Kalau dia memberikan gue jawaban yang tepat, ya gue bakal terima lah. Kan namanya juga kesembuhan. Jadi ceritanya ini dari semua praktik-praktik yang dia lakukan itu, kesannya banyak yang sembuh. Nice, puji Tuhan, banyak yang sembuh. Kesannya begitu. Bahkan kan jadi rame belakangan ini di sosial media, katanya di endorse juga sama TNI. Oh, di endorse-nya gimana? Di endorse sama jenderal, di endorse sama, jadi difasilitasi. Oh ya, kalau nggak difasilitasi saya bilang ini nih Ibu Ida ini penyembuhannya luar biasa. Jadi dibawa difasilitasi oleh TNI, difasilitasi untuk melakukan penyembuhan begitu. Maksudnya ya ini program sosial gitu kan. Tapi pakainya bukan dokter, tapi Ibu Ida Dayak. Ibu Ida Dayak. Iya kan? Keren loh. Nah, jadi gini, pertama yang kita lihat dulu. Yang kita lihat ada kesan orang yang disembuhkan. Yang kita lihat lagi, yang dua, ada kesan pengobatan alternatif. Yang langsung dihubungkan dengan roh leluhur, kuasa supranatural, dan menurut Ibu Ida Dayak katanya ini kuasa Tuhan. Iya. Dia ngomong gitu. Iya, kuasa yang menyembuhkan tuh Tuhan. Iya. Oh iya benar. Melalui cara-cara berbeda-beda. Oh, I see. Keren. Iya kan? Keren, cara dia gitu. ngomong keren. Iya. Ya jadi itu yang kita lihat. Iya, gue mau ada satu kesan lagi yang sebenarnya gue lihat. Kesan orang mengkait-kaitkan ilmu tradisional penyembuhan dan yang seharusnya medis dengan hal-hal yang harusnya tidak berpengaruh seperti mistis. I don't know, mungkin ya, nggak tahu. Menurut lu gimana? Apakah ada hubungan dengan mistis? Makanya kan gue bilang tadi, gue membuka ruang, membuka kemungkinan, posibilitas untuk apa? Bahwa apa yang terjadi misalnya pada model-model kayak begitu ada hubungannya dengan mistik. Gue membuka ruang. Karena ada juga yang ngomong di YouTube nih, ada yang ngomong bahwa Ibu Ida Dayak itu yang kekuatan yang menyertai Ibu Ida Dayak itu ada roh leluhur, kakek-kakek tua katanya.
Ada yang ngomong begitu ya. Ini ngomong. bukan kita yang ngomong. Iya, bukan kita yang ngomong ya. Disclaimer ya, kurang ajar. Ada yang ngomong ya. Jadi ada kakek-kakek tua, roh leluhur yang menyertai Ibu Ida Dayak. Katanya begitu, yang menyembuhkan. Ya udah gitu. Kalau dari pendapat gue sih sebenarnya lumayan menarik ya. Apa? Gue juga membuka ruang ke diri gue untuk gue percaya dengan hal-hal seperti itu. Percayanya apa dulu? Penyembuhan. Percaya bahwa ada energi lain, teman-teman, yang hadir di dalam praktek penyembuhan dari Ibu Ida ataupun hal-hal lain gitu. Gue masih percaya dengan yang namanya mukjizat gitu ya nggak sih? Ada kesamaan antara itu dengan mukjizat gitu loh. Jadi maksudnya terjadi yang namanya seharusnya nggak sembuh jadi sembuh. Iya. Dengan hal supranatural dong. Iya. Jadi lu percaya bahwa bisa ada kesembuhan dengan menggunakan kekuatan Yesus. Loh, gimana sih? Lu tadi tuh ngomong percayanya tuh percaya akan kuasanya Ibu Ida. Iya, maksud bukan, gue percaya dengan ada yang namanya kuasa lain di luar yang kelihatan. Kuasa supranatural. Okay. Itu. Lu percaya nggak bahwa kuasa supranatural itu berarti ada kuasa Tuhan? Oke. Tapi juga di luar Tuhan bisa. Lu percaya nggak? Nah, ini kok. Apa tuh? Ini nih yang gimana ya? Kalau gue jawab salah, gue nggak jawab salah gitu. Jadi kalau jadi kita nggak usah bikin konten ini, bubar. Polemik. Nggak, tapi bener banyak kan yang sering bilang tidak ada kesembuhan lain selain kesembuhan daripada Tuhan. Tidak ada mukjizat selain mukjizat yang dikeluarkan oleh Tuhan. Tapi faktanya tuh ada banyak gitu loh praktek-praktek di luar sana yang kasih juga loh, ada yang namanya kesembuhan, kasih juga mukjizat, kasih juga dan sebagainya. BTW teman-teman, satu fun fact lagi, Ibu Ida ini bukan orang yang menggunakan praktek dia demi uang. Oh iya? Betul kan? Dia menggunakan praktek emang buat bantuin orang gitu loh. Iya. Emang buat sembuhin orang, dan banyak orang dengan testimoninya, gue sembuh. Nah gitu, apakah praktek-praktek kayak gitu tuh sebenarnya harus kita jauhin gitu? Sebenarnya pertanyaannya ke arah sana. Iya. Jadi begini, kita harus lihatnya tuh layer per layer. Layer per layer. Jadi kita jangan langsung jump into konklusi. Karena ada sebagian orang Kristen juga yang langsung mengatakan, wah ini kuasa setan. Iblis gitu kan. Lanjut kuasa apa lagi? Kalau gitu berarti kan selalu ada antara kuasa Tuhan dan kuasa setan saja. Ya betul, seringkali kita ada dalam dualisme seperti itu. Tapi kayaknya kita tidak serta-merta lalu kemudian menganggap bahwa ini berarti iblis, setan berarti jahat. Sesat. Iya kan? Hanya karena misalnya Ibu Ida Dayak itu katakanlah bukan orang Kristen, let's say. Yes. Kayaknya Bu Ida bukan orang Kristen. Bukan. Setahu gue bukan. Dan juga dia tidak menggunakan embel-embel nama Yesus begitu kan? Iya. Nah, jadi kalau bukan begitu, berarti itu pasti masuk neraka. Nah, ini kan pandangan-pandangan buruk ya. Maksudnya pandangan-pandangan yang kita selalu lihat sebagai sesuatu yang tidak seharusnya kita orang Kristen tuh punya pandangan seperti itu. Kenapa? Karena itu nggak jadi kesaksian yang baik lah. Gitu. Tapi perlu nggak kita kayak misalkan kalau udah kepepet kita butuh bantuan, kita cari. Jadi mari lihat layer per layer. Kuasa-kuasa lain. Layer per layer. Pertama, orang Kristen boleh nggak cari tukang urut? Boleh. Siapa yang bilang gak boleh? Debat sama gue kurang aja. Gue baru minggu lalu soalnya agak kesel guys. Gue baru minggu lalu kesleo kok. Kesleo tuh parah banget. Gue terpincang-pincang teman-teman. Jadi ceritanya teman-teman, sekian hari ini Julius berdormansi. Iya. Dia datang ke kantor dengan penuh perjuangan tapi dengan kelesuan. Gara-gara kakinya tidak berfungsi satu. Kaki kiri gue jalan tuh gila sakitnya bukan main. Keselnya tuh simple teman-teman, tangga kecil gitu loh, setengah anak tangga. Gue injak setengah kaki gue gini dong. Terus keseleo, banyak yang bilang udah tukang urut belum? Di pikiran gue nggak boleh kekeh, nanti sembuh sendiri, kuasa jahat itu tukang urut. Tapi begitu gue ke tukang urut, Tuhan Yesus. Jadi enak ya. Jadi enak. Jadi gitu. Gini, orang Kristen boleh ke tukang urut gak? Boleh. Loh, tukang urut itu nggak pakai nama Yesus loh. Bodoh amat.
Iya kan, Bukan, gak ada ya? hubungannya kan. Lalu kita mengatakan Sorry. oh ini tukang urut ini memakai kuasa lain selain kuasa Tuhan. Kan enggak gitu. Enggak gitu ya, enggak gitu. Itu kan secara natural. Tukang urut itu, mohon maaf ya, kalau salah tolong dibenerin. Tapi gue melihat kalau misalnya tukang urut tuh kayak orang yang punya karunia khusus dalam tanda kutip. Oh menarik, keren tuh Iya bahasa. dong. Karunia Untuk khusus. bisa kayak maksudnya mengenal anatomi. Misalnya nih ya, gue ini dia kenal anatominya bagaimana. Nanti gue keseleo lagi kan. Iya juga. Gak canda-canda. Dia mengenal anatomi, dia mampu untuk bisa itu. Iya nggak sih kayak orang tuh ada kayak semacam quote and quote kayak ada sense-nya. Misalnya kayak orang denger musik, orang itu sangat peka dengan musik, dia punya kreativitas yang baik. Ada orang yang sangat handyman itu misalnya lihat oh ini dia bisa mampu bekerja dengan perkakas, ya kan? Dengan palu, dengan apa dia easy dengan perkakas. Kenapa? Karena dia memang punya kemampuan pembelajaran ilmunya lah ya. Ilmu sama halnya dengan misalnya tukang urut misalnya. Dia punya karunia itu. Artinya dia tuh mampu untuk bisa membereskan yang keseleo apa dia juga mungkin juga belajar dari gurunya. Salah urat, kecetit. Iya nggak sih? Iya. Maksudnya dia juga pasti punya kesalahan lah ya. Nah jadi gini dulu, lihat fenomena Ibu Ida Dayak ini, jangan langsung buru-buru langsung setan. Jangan gitu. Jangan gitu. Tapi coba lihat yang gue lihat sejauh video-videonya, kita singkirin dulu ritual-ritual yang Ibu Ida Dayak lakukan. Ritual apa? Gue lihat ada beberapa yang misalnya berdoa ke Allah, meminta bantuan leluhur. Ya kita singkirin dulu. Coba pinggir bentar. Tetapi kalau lihat dari semua ritual yang dia lakukan, olesin orang, tarik, trak. Iya. Kelihatan natural aja tuh. Emang metode tradisional penyembuhan ya. Iya itu kelihatan natural aja. Sekarang gini misalnya, Ibu Ida Dayak misalnya melakukan itu semua. Tetapi dia pakai kalung salib. Orang-orang bakal lihatnya. Loh kita lihatnya apa? Dukun bukan? Enggak dong. Kurang ajar nih, bisa salah di gue kalau jawab. Belum tentu. Iya. Enggak dukun dong? Enggak. Atau Ibu Dayak nggak usah pakai label agama apapun. Nggak usah pakai apapun. Maksudnya ya hanya orang biasa. Terus kita lihatnya apa? Biasa dong. Biasa. Udah. Mungkin banyak yang bakal bilang ini dokter gitu. Iya, maksudnya ya pengobatan alternatif tapi bukan magic. Ya sudah tuh. Jadi maksudnya gini, jadi orang Kristen itu nggak usah terlalu dangkal pikirnya gitu. Terlalu dangkal melihatnya tuh hanya sebatas oh ini kalau bukan ini berarti setan gitu. Ya nggak gitulah. Iya kan? Kita harus membuka satu pertama itu tadi. Ini adalah hal yang natural. Hal yang emang seharusnya. Bukan supranatural. Natural dalam arti sejauh yang sekali lagi gue lihat teman-teman mohon koreksi kalau salah. Jadi dia melakukan penyembuhan itu tuh terlihat natural saja. Iya kalau tangan bengkok ya dilurusin. Iya. Yang misalnya sulit berdiri dia pijit dia berdiri jalan. Itu bukan berarti orangnya juga mohon maaf ya, bukan berarti orangnya juga nggak bisa jalan kayaknya. Iya bisa jalan, cuman mungkin misalnya disarankan untuk gue pengen ketemu dong Ibu Dayak ini. Ibu Ida Dayak ini, gue pengen ngobrol tentang kaki dan asam urat. Dia disarankan untuk nggak jalan, disarankan untuk istirahat. Ibu Ida Dayak, ayo berdiri, ayo kasih apa. Terus kita mesti tambahkan lagi satu faktor ini, sugesti. Oh, permainan pikiran. Jadi sugesti itu adalah gini. Jadi gini, kita mesti akui ya yang kayak maksudnya praktik-praktik mahis, membaca doa, mantra, ya kan? Ya. Terus kemudian apa? Itu tuh memberikan sugesti. Kita nggak usah ngomongin dulu setan-setan yang nggak ada urusan itu. Oke. Singkirin dulu. Boleh itu tapi kita bahas di bagian akhir. Oke, akhir ya. Tapi maksudnya kayak misalnya gini Jul, gue bilang Jul, get well soon ya. Iya, thank you. Sama misalnya gue Jul, gue pegang dalam nama Yesus misalnya. Amin, haleluya. Terus karena gue pegang begini, lu rasa gila tangan gue hangat. Bener lagi. Kurang aja, tapi bener. Ya, tangan gue lagi dingin. Terus gue doa sambil gue teriak apa? Lu rasa sugesti kan? Lu rasa sugesti kayak Nah itu natural banget. Nah itu banyak dilakukan
oleh bukan cuman yang praktek seperti Ibu Dayak ini. Tapi gue tahu nih arahnya kemana kalau Ko Andre udah ngomong gitu. Ayo. Tapi juga di institusi kesayangan kita. Institusi apa? KPK. Bukan, tentu saja penyembuhan yang dilakukan oleh mereka yang dapat karunia di gereja. Bener gak gue? Gini, jadi makanya teman-teman, gue menghargai saja kalau misalnya ada orang yang melakukan pelayanan kesembuhan di gereja, KKR, gue menghargai saja. Artinya ya kita buka ruang lah untuk ada orang yang betul-betul sakit terminal, misalnya sakit cancer. Terminal bukan sakit bukan ya. Iya lanjut kok. Gue makin merasa kita mulai tua nih. Canda ya. Jadi misalnya cancer sembuh, thanks God, praise God. Kita mengakui akan adanya kuasa Tuhan, intervensi ilahi. Tetapi ada kasus-kasus yang misalnya orang tuh terlalu membesar-besarkan menurut gua. Misalnya ada orang-orang yang katakanlah wah ini di kursi roda bisa jalan. Yang tadinya ini aku merasa sakit tapi sembuh. Lu jangan lupa loh, ada terlalu banyak kasus-kasus misalnya. Bagaimana jika orang itu psikosomatik? Tolong jelaskan psikosomatik, Bapak. Gangguan syaraf. Lanjut. Lu bukannya psikologi. Iya, coba itu panjang untuk terlalu dijelaskan. Psikosomatik adalah suatu kejadian kejang-kejang dikarenakan aktivitas cerebral lu tuh kurang normal gitu lah. Gua nggak bisa jelasin. Bentar. Bener. Apa gue yang salah ya? Tergantung. Psikosomatik itu kan sakit diakibatkan karena psikologis. Iya, tapi kan semua mainnya di sini. Cerebral lu, jadi lu merasa bahwa lu sakit, padahal sebenarnya bukan sakit, tapi lu yang merasa lu sakit. Iya. Ada gangguan atau enggak ketidaknormalan yang ada di kepala lu. Sorry, ketidaknormalan itu konotasinya harus positif ya. Yang menyebabkan pikiran lu tuh berpikir lu sakit. Gua sakit. Nah, itu psikosomatik. Jadi maksudnya itu kembali ke mind, kembali ke psikologi lu. Yang lu pikir bahwa gua sakit. Terus dengan doa lu akhirnya yang diobatin apanya sebenarnya? Pikirannya. Akhirnya apa? Lu sembuh. Itu bukan karena lu sakit. Ya mungkin let's say lu sakitnya di sini. Iya. Ya bukan sakit di sini, bukan orang gila ya. Di sini di kepala. Nggak lanjut. Iya nggak sih? Iya, tapi gue setuju. Apa yang Ko Andre barusan ngomong tuh benar. Banyak teman-teman kasus atau ya siapa tahu kita juga nggak tahu kan. Kasus kayak orang yang ini based on trauma nih. Ini beneran kejadian karena gue denger langsung dari dosen. Dia punya nggak ada gangguan penglihatan. Dia melihat secara normal. Tapi karena ada satu trauma di mana dia melihat keluarga atau papa atau mamanya dipukulin sama papa mamanya sendiri gitu. Mama dipukulin papa lah, biasa mungkin kejadiannya kayak gitu. Karena dia melihat hal itu dan dia nggak mau melihat lagi hal-hal seperti itu, dia buta. Dia nggak bisa lihat. Wow. Dia mengaku dia tidak bisa lihat. Gue nggak bisa lihat. Bener-bener gayanya kayak orang buta gitu, nggak bisa lihat apa-apa. Tapi karena ketika dicek ke dokter, matanya sehat. Matanya normal. Berarti yang salah apa? Iya. Otak lu, pikiran manusia teman-teman, gue berasa pintar nih. Pikiran manusia itu tuh saking luar biasa dan saking hebatnya, dia tuh bisa membuat apa yang tubuh kita yang kita rasakan itu putus. Mati gitu. Asik. Bener, semua dikontrol di sini. Makanya banyak yang bilang kan, manusia seumur hidup, umat manusia selama ini hanya menggunakan beberapa persen kapasitas dari otak mereka, tapi nggak sepenuhnya. Karena the human mind itu tuh. Makanya kan ada yang bilang hati yang gembira adalah obat. Iya. Nah, ketika Firman bilang hati yang gembira adalah obat, itu sebenarnya Firman itu secara realistis mengatakan bahwa sebenarnya di sini nih meter. Di hati, di pikiran lu tuh meter. Iya kan? Nah, kalau teman-teman tahu ada di dalam dunia kedokteran itu ada yang namanya pendekatan pengobatan dengan menggunakan efek placebo. Iya. Placebo adalah penipuan lah ya bahasa kasarnya. Jadi teman-teman, misalkan lu nggak sakit, lu akan percaya bukan lu sakit. Iya. Iya, oke lanjut kan. Lu sebenarnya nggak sakit.
tapi lu ngerasa diri lu sakit, lu ke dokter lihat lu nggak sakit, dikasihlah obatnya kosong, dan lu minum lu akan merasa, gue sembuhan, thank you dokter, karena obatnya. Karena gue percaya gue minum obat. Iya, karena gue percaya gue minum obat, padahal obatnya kosong. Nah, gitu. Itulah yang jadi fenomena yang mohon maaf, gue melihat bahwa sebagian kayak di gereja misalnya KKR kesembuhan atau apa. Oh ya banyak tuh, baru kemarin faktornya malam gue liat gitu. Gini loh, sekali lagi gue nggak bilang, berarti ini Andre Tunggal nggak percaya mujizat. Wah dulu salah banget kalau lu bilang gue nggak percaya mujizat. Salah banget. Gue percaya mujizat, cuman gue itu tidak mau kita itu naif. Iya. Apa-apa kita langsung hubungkan dengan sesuatu yang padahal belum tentu itu. Jadi misalnya orang sembuh, kita lihat di depan, wah orang sembuh yang nggak bisa ini terus bisa jalan, terus apa itu bisa banyak faktor, too much faktor. Kita nggak bisa bilang itu langsung, itu pasti belum pasti kuasa Tuhan, apalagi kalau di gereja. Cuman kalau kuasa Tuhan yang membuat orang itu akhirnya terbebas dari deritanya apa, itu gue percaya banget. Misalnya kita doain dan dia yang tadinya merasa bahwa dia sakit, dia merasa tadinya dia depresi, dia merasa tadinya dia akhirnya menemukan Tuhan, menemukan alasan untuk dia rebound lagi, which is good kan? Iya, which is good, great. Ya udah gitu. Jadi, makanya tadi gue bilang melihat kasus atau melihat kejadian Ibu Ida Dayak itu tolong lihatnya tuh per layer, jangan langsung sampai pada kesimpulan setan, iblis nih, jangan gitu. Mulai dari tinjau fakta-fakta atau mungkin pembelajaran yang ada, gitu kali ya. Iya kan. Jadi kita jangan langsung karena jangan lupa dengan tudingan yang sama. Artinya gini, orang-orang di luar sana pun bisa menuding yang terjadi pada KKR kesembuhan itu adalah pembohongan. Itu dengan tudingan yang sama loh, hati-hati loh. Iya kan. Artinya gini, terlepas dari si pelakunya atau misalnya hamba Tuhannya yang ini kesembuhan ini. Ya dia percaya itu kesembuhan. Ya sudahlah gitu. Iya kan? Dan orang yang disembuhkan pun percaya ini mujizat kesembuhan. Ya sudahlah gitu. Pada akhirnya buat gue tidak terlalu penting untuk kita untuk mempersoalkan itu karena tidak ada gunanya. Maksudnya tidak membawa keuntungan atau kebaikan lebih daripada. Jadi kita tuh mempersoalkan hal yang tidak perlu kita persoalkan. Cuman untuk menjadi orang Kristen yang akhirnya percaya buta dengan hal seperti itu, kalau gue sih enggak, gue nggak mau. Gue jadi penasaran kok, gara-gara bahas kesembuhan di dalam gereja, lu pernah nggak ada jemaat gitu datang ke lu, kok Andre, saya sakit, tolong sembuhkan saya. Pernah nggak ada Gini orang dulu, yang datang ke lu gitu? Gini dulu, lu percaya nggak bahwa Tuhan menyembuhkan lewat obat? Oh percaya. Gimana ya gue ngomongnya ya? Oh iya, Tuhan menyembuhkan lewat obat, lu percaya nggak? Yang bikin obatnya sebenarnya dokter sih. Iya. Terus bukan Tuhan yang bikin. Tuhan menyembuhkan lewat minyak, percaya nggak? Waduh, gimana ya? Ada begitu? Gue percaya kuasa minyak. Waduh, minyak goreng buat masak nugget. Bentar. Gue percaya kuasa minyak kayu putih. Oh iya betul. Gue setuju. Bagus. Arahnya bagus. Itu di mana di Kalimantan ada tuh kayu bejagah ya kalau nggak salah. Oh iya. Kayu bejagah atau apa gitu. Atau apalah, minyak apa itu. Gue tuh termasuk orang yang percaya bahwa di alam itu Tuhan tuh udah ciptain dan itu tuh jadi obat. Gue percaya banget. Iya benar. Gue setuju. Misalnya lu keseleo, lu digosokin minyak itu mampu untuk menolong lu ya. Betul. Misalnya merangsang syarafnya. Kalau ini benar, gue bisa memastikan ini gitu. Katanya syaraf tuh merilekskan. Merilekskan. Minyak merilekskan syaraf. Meskipun kadang-kadang gue pikir minyaknya meresap atau apa, gue nggak tahu juga. Tapi maksudnya bagi gue itu cukup bisa diterima oleh akal sehat. Iya. Cukup bisa. Bukan berarti lu toil minyak langsung sakit apapun sembuh. Itu kalau gue nggak percaya. Tapi gue percayakan kuasa minyak yang misalnya lu keseleo jadi baik. Lu berasa masuk angin, lu gosok minyak kayu putih enak, nyaman, baik. Gue percaya itu. Kalau ada minyak yang Tuhan menyembuhkan lewat minyak gak? Aduh susah nih gue jawab. Tuhan menciptakan minyak untuk menyembuhkan. Yes, jawaban gue bagus. Tapi lu percaya gak ada minyak yang bisa melunasi hutang? Iya itu enggak banget. Oh enggak banget ya. Oke, kita next.
Oke, berarti bukan minyak-minyak kayak gitu ya? Bukan dong. Minyak yang emang ada tuh karena penyembuhan dan sebagainya. Adi ini tolong nanti kalau dijadikan potongan depan jangan bikin sampai salah ya. Andre Tunggal percaya minyak ini nanti. Tuh, dia udah oke, itu berarti udah nanti. Tolong balik lagi ke ini gereja tadi ya. Gue mau bilang, gue pernah ngomong suatu saat di masa lalu teman-teman. Kalau gimana cara kita atau enggak hamba Tuhan deh, lu guru Injil siapapun yang didatengin orang gitu, misalkan tolong sembuhkan, bantu saya sembuhin ini penyakit saya, gimana cara bilang ke mereka kalau Anda tuh bisa langsung doa pribadi ke Tuhan dan Tuhan tuh denger gitu, nggak harus melalui aku, tapi kalaupun kalaupun itu saya bakal bantu doain gitu, ngerti gak? Ya udah bilang kayak yang lu bilang gitu ya. Ya jadi maksud gue nih teman-teman, ada kan banyak teman atau orang-orang yang doa hamba Tuhan lebih manjur. Iya betul, gue mau ngarah ke sana. Nah itulah sistem-sistem berpikir kita yang akhirnya gini. Sebenarnya dalam kekristenan pikir kayak gitu, sama kayak orang dunia juga pikir kalau didoain oleh Ibu Ida Dayak lebih manjur. Sama aja sebenarnya. Sistem berpikir dalam pikiran kita itu yang akhirnya membuatnya jadi kayak wah ini, makanya sekarang mungkin udah layak kali kita bicarain bahwa jadi ini kuasa gelap atau kuasa apa. Oke, kita sudah mengundang Ibu Ida Dayak. Iya baik. Gue gak bohong, gue mau ngomong gitu juga. Kita dengerin langsung aja kalau dari orangnya. Kita undang Ibu Ida Dayak untuk boleh duduk di sini. Siapa yang mau cosplay jadi Ibu Ida Dayak? Amel boleh Amel? Jangan. Sebenarnya itu bagus sih. Ibu Ida Dayaknya baru keluar setelah 30-an menit. Iya. Lu mau gue jawab dulu kan nih biar jawaban gue kan siapa tahu sesat terus nanti dibenerin sama lu. Menurut gue ini bukan kuasa gelap, walaupun banyak orang mengkaitkan itu ke kuasa gelap. Kenapa? Karena gue percaya yang namanya pengobatan tradisional, dari video-video dia juga kelihatan bahwa dia mengobatinya tulus. Kalau yang kayak dia ngomong doa dan sebagai ngomong ke leluhur, satu, gue bisa paham kalau dia ngomong itu untuk membuat pasiennya nggak takut. Membuat pasiennya tuh kayak, gila Ibu Ida lagi ngomong sesuatu nih, wah ini bahaya nih. Akhirnya dia tuh mulai nggak fokus dengan kesakitan yang dia alami. Dan di situ tuh pong gitu. Jadi kan kayak alien perhatian. Terus yang ketiga tuh gue percaya kalau yang dia lakukan itu baik. Menyembuhkan orang-orang, khususnya orang-orang penderita keseleo, asam urat, salah sendi dan sebagainya, which is ya gitu. Jadi kesimpulan adalah bukan. Tapi media dan orang-orang yang mau meninggi-ninggikan itu menjadi kayak ini supranatural dan mistis, padahal bukan. Gitu. Kalau ade lu pergi ke Ibu Ida Dayak, lu boleh nggak? Boleh dong, gue ikut. Gue temenin. Gue bilang, Bu, tolong Bu, lihat sendi saya Bu. Kalau gue punya jawaban berbeda. Wah, gue suka nih. Yang mana nih pertanyaan yang kalau ade lu ikut ke Ibu Ida Dayak, lu mau ikut nggak gitu? Kalau orang Kristen pergi cari Ibu Ida Dayak untuk disembuhkan, boleh nggak? Karena hamba Tuhan tidak memiliki background medis, saya rasa boleh sih. Nah ini. Kalau gue punya pandangan berbeda. Aduh, dari tadi lo ngomong beda. Sebutkan semua. Gue nggak tahu nih. Oke. Menurut gue orang Kristen pergi cari Ibu Ida Dayak untuk disembuhkan boleh nggak? Tergantung kalau gue bilang. Wah, nice. Gue suka nih jawaban. Tergantung apa? Nantikan sampai akhir hot ini, ya. Nah. Itu tadi boleh dijadiin potongan tuh di. Oh, iya. Oke, jadi gini. Pertama, kita tanya dulu, ini adalah kuasa roh jahat atau kuasa di luar Tuhan atau kuasa apa? Leluhur kah atau apa? Sejauh yang gua lihat, gua berkesimpulan bahwa kita tidak pernah tahu. We never know. Karena apa? Karena either klaim-klaimnya itu benar atau tidak, siapa yang bisa jadi verifikatornya? Kita nggak pernah tahu. Betul. Itu dulu, ya. Oke, I see. Tapi klaim-klaim dari misalnya Ibu Ida Dayak, apa istilahnya melakukan ritual memanggil kuasa Tuhan melalui alam, mempercaya ada Tuhan, ada leluhur, mempercayai ada kuasa-kuasa apa dan sebagainya. Ya itu hak dia.
untuk mengklaim dan mempercayainya. Dan gue melihat bahwa sebenarnya sekali lagi gue terbuka, istilahnya tuh ada kemungkinan di mana secara kearifan lokal itu tuh sesuatu yang dipercaya oleh penduduk lokal tersebut ada. Oke. Gue terbuka untuk itu. Ya, sehingga kalau memang betul apakah Ibu Ida Dayak memanggil leluhur dan sebagainya, gue lebih memilih untuk tidak percaya akan hal itu. Ya tapi sekali lagi haknya Ibu Ida untuk memang benar mempercayainya, dan orang-orang yang menjadi kelompok itu, ya nggak masalah begitu. Kita menghargai sebagai, kalau gue melihatnya sebagai sebuah kultur atau gue melihatnya sebagai budaya. Tapi kemudian apakah lalu kemudian menghubungkan itu dengan kuasa setan dan sebagainya? Kalau gue secara pribadi, gue melihatnya bahwa itu tidak selalu harus kita hubungkan dengan kuasa setan. Tidak harus karena di luar simbol-simbol agama Kristen berarti setan. Enggak juga. Enggak juga. Sekali lagi bahwa ini kayak misalnya gini ya. Namanya sugesti, yang namanya apa? Ya orang menambahkannya dengan mantra, orang menambahkannya dengan tari-tarian. Itu kan untuk menambah sugesti. Menambah kesannya, wah ini pasti ampuh nih. Ya udah gitu loh. Tapi apakah betul ketika orang melakukan tari-tarian betul-betul memang ada kuasa itu? Tanda tanya. Iya kan? Iya. Sekarang masalahnya gue melihatnya berdasarkan mata jasmani. Gue mendengar berdasarkan telinga jasmani, merasakan dengan indera peraba jasmani. Lah gue bagaimana mengukur itu ada roh jahatnya? Iya. Bagaimana gue mengukurnya? Karena itu kan supranatural. Itu kan tidak pada ranah natural. Gue nggak mampu untuk melihatnya. Jadi gue nggak bisa ngomong apa-apa. Sehingga bagi gue adalah tidak selalu itu ada hubungannya dengan sana. Meskipun di Alkitab mengatakan ada misalnya kuasa-kuasa kegelapan dan sebagainya. Ya Alkitab ngomong begitu, ya sudah. Sehingga bagi gue adalah begini. Nah sekarang pertanyaannya. Lalu apakah orang Kristen boleh? Kan pada katanya Ko Andre tadi, ya udah Ko Andre kan bilangnya, ya itu bisa saja natural doang. Gua tahu jawabannya. Right? Nah, apa? Itu bisa menjadi alternatif. Enggak. Oh salah, kurang ajar. Gue nggak begitu. Kalau posisi gue adalah, gue nggak ngomong masalah sembuh atau nggak sembuh. Gue ngomong soal kesaksiannya. Lu jadi orang Kristen, lu pergi ke pengobatan seperti itu, di mana begitu banyak orang menghubungkannya dengan kuasa bukan kuasa Tuhan. Ketika lu pergi ke sana, lu nggak jadi kesaksian yang baik. I see. Kenapa? Karena pada akhirnya lu itu oleh banyak orang, meskipun kita tahu banyak orang ini pandangannya juga, makanya kan gue bilang kita mesti layer per layer kan, supaya bisa ketemu nih. Tapi banyak orang nggak bisa mikir begitu. Mereka maunya apa? Mensimplifikasi. Oh ini setan nih. Oh ini sesat nih. Oh ini gini nih. Nah itu bukan banyak orang pikirnya begitu. Yang harusnya dia ke kanan ke kiri langsung lurus gitu. Iya. Ya itu kan manusia kan kadang nggak mau mikir kan. Maunya gampang aja. Betul. Nah sekarang di tengah kehidupan banyak orang yang maunya gampang begitu aja, terus lu melakukannya. Itu kan nggak jadi kesaksian yang baik. Bikin gaduh lah, bikin apalah. Apalagi kalau misalnya lu adalah seorang pemimpin apa, itu jadi nggak jadi kesaksian yang baik. Iya benar. Sehingga bagi gua adalah tergantung. Tergantung apa? Ya sebaiknya jangan. Kalau gua ya. Tapi kalau misalnya orang-orang bisa melihat, semua berpikiran dewasa bahwa ini ya terserah Ibu Ida Dayak. Sekali lagi kita nggak mau judge apapun. Kalau dia mengklaim ini dari leluhur dan sebagainya, silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau gue melihatnya bahwa enggak juga, dia cuma pijit-pijit. Dia punya keahlian. Yang dimana keahlian itu juga dimiliki banyak orang. Baik, dia juga melakukannya dengan hati yang baik, gitu ya, mau tolong orang. Ya udah, go. Ya itu gue kategorikan sama seperti misalnya tukang pijit, yang baik, yang punya keahlian, yang menolong orang. Ya udah. Keren ya. Makanya kalau dari gue, ya
tergantung. Gue cenderung nggak mau. Karena apa? Kesaksiannya nggak bagus. Iya. Lu pergi ke tukang pijit yang lain aja lah, yang pijit lu. Nah, itu lebih bagus. Emang terkadang, kecuali teman-teman, gue ditambahin lagi, kecuali Anda sedang menderita asam urat dan keselio yang sangat parah. Nah itu Anda boleh. Oke lah kalau gitu, intinya kita harus lebih aware dan juga membeda-bedakan lah ya. Jangan lihat langsung tembus gitu, jangan lihat langsung hanya dari satu sisi, tapi lihat dari beberapa sisi, khususnya layer per layer gitu. Dari A sampai Z gitu, dipastikan. Makanya intinya kita sebagai anak muda harus kritis, bukan skeptis. Seneng banget gue episode kali ini, keren loh. Gila, terima kasih Ibu Ida Dayak. Semoga kita bisa bertemu kapan-kapan. Ya. Oke teman-teman, kita juga mendorong dan minta tolong teman-teman, ayo kita download aplikasi HelloGod. Di aplikasi ini teman-teman bisa mendukung orang lain dan teman-teman yang lain di dalam doa, dan juga teman-teman bisa didukung di dalam doa. Ayo kita sama-sama jadi komunitas yang growing together gitu. Sama satu lagi, jangan lupa untuk follow Instagram dan social media HelloGod ya. Ada TikTok, ada Instagram. Teman-teman juga bisa dengerin di Spotify dan Noise. Juga episode ini tayang di YouTube. Oke lah, thank you Ko Andre. Wave ke kamera dong sekali-sekali. Ini episode pertama kita sesudah ulang tahun Ibu Ida Dayak. Siapa tahu boom gitu. Oke. Bilang thank you dong ke kamera sekali. Maaci. Oke lah kalau gitu, thank you Ko Andre, thank you teman-teman semua for watching HelloGod on Topic, where HelloGod will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with HelloGod.